Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Gedang Yen. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali ukuran-ukuran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Kali ini akan kami coba uraikan satu demi satu tentang teknologi metafisika Triangle Knot System. Yang pertama kami awali dengan pentingnya loading nur atau pahala bagi orang beriman agar makom kodingnya naik dimensi atau mi'raj. Nah, jadi seluruh yang turun daripada sisi Tuhan itu adalah mutlak. Nah, manusia di dalam beribadah atau bermunajat kehadirat Tuhan itu tentunya tidak bisa dengan kemampuan manualnya. Makanya sering kami sampaikan bahwasannya manusia itu hidup di alam dunia, alam fisika ini adalah relatif. Sedangkan relatif menuju Tuhan yang Maha Mutlak itu wajib menggandeng dengan unsur yang mutlak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya yang dilihat Allah itu adalah makom takwanya. Nah, takwa ini tidak bisa dilihat oleh orang karena itu adalah makom yang kodim. Seseorang yang telah bertakwa ini adalah makom yang kodim yang tidak bisa dilihat dengan sebatas panca indera saja. Nah, tetapi sering kami sampaikan bahwasannya orang yang bertakwa adalah orang yang telah bertemu dengan jalan wasilah. Silahkan dicek di surat Al-Maidah 35 yang kurang lebih bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, jalan agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Tuhan. Kemudian setelah bertemu dengan wasilah, berjuanglah dengan penuh kesungguhan dan penuh pengorbanan agar masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nah, kalimat di ayat tadi artinya untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Tuhan atau yang disebut dengan takwa itu dimulai dengan mencari wasilah. Jadi tidak mungkin bisa orang bertakwa jika tidak bertemu dengan wasilah. Sedangkan tidak mungkin manusia bertemu dengan wasilah jika tidak dipertemukan dengan sang pembawa wasilah. Yang sering kami sampaikan bahwasanya wasilah itu ibarat tali yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujung satunya dipegang oleh kekasihnya yang ada di dunia. Jadi tali wasilah inilah yang disebut dengan nurun ala nur, ya dilahu binurihi mayasa.
Jadi untuk bisa bertemu dengan wasilah, bertemu dengan sang pembawa wasilah, yaitu Rasul utusan di zamanmu sendiri. Di zaman ini, sebutan Nabi atau Rasul itu sudah tidak dipakai. Itu adalah zaman kenabian atau Rasulan Nabi Muhammad. Di akhir zaman ini, kerasulan itu disebut dengan Waliyah Mursyida. Sedang kenabiannya di zaman akhir ini disebut dengan sebutan Al-Ulama Warasatul Anbiya, atau ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Nah, setelah dipertemukan dengan jalan wasilah, otomatis dipertemukan dengan sang pembawa wasilah atau ulil amri minkum, seorang utusan di zamanmu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan diajari dalam beradaptasi di dalam alam akhirat. Sebagaimana sering kami ketahui bahwasannya bertambahnya keimanan manusia itu pasti melalui ujian dan cobaan. Karena tidak mungkin orang ditambahkan keimanannya tanpa melalui ujian ataupun cobaan. Nah, bertambahnya iman inilah yang disebut dengan nur atau pahala. Bertambahnya iman itu bertambahnya nur, inilah disebut dengan pahala. Jadi nur kita akan semakin membesar, sehingga fungsional di alam dunia itu menjadi terang benderang. Dan juga ketika kita adaptasi di alam akhirat, alam ruhani, alam hakikat, beserta dengan bimbingan guru rohani, sampai batas limit di atas kesadaran akal manusia sampai kuantum, maka rahmat Tuhan itu pun akan tercurahkan. Jadi rahmat Tuhan itu mesti dicolok, yaitu melalui wajah itu bisa bilihi lalakum tuflihun. Berjuanglah dengan penuh kesungguhan dan penuh pengorbanan. Nah, ini disebut dengan jihad akbar, melawan diri sendiri. Akan tetapi karena beserta dengan bimbingan guru rohani atau yang bisa kami sebut unsur mutlak, maka kita akan selalu dalam syafaatnya guru rohani sampai dengan limit di batas ambang ujung malik yaumiddin akhirat, maka rahmat Tuhan atau karunia Tuhan pun akan turun. Nah, rahmat Tuhan atau karunia Tuhan itu semuanya adalah abstrak. Contohnya rezeki yang turun dari Tuhan itu abstrak, tidak bisa disangka-sangka dari mana atau kapan datangnya. Itu rezeki dari Tuhan. Begitu juga rahmat karunia atau rahman rahimnya, itu pun semua abstrak. Akan tetapi karena kita telah beradaptasi di alam rohani beserta pembimbingan guru rohani, maka karena kita jasmani kita masih di alam dunia, seluruh karunia, rahmatnya, rezeki atau ridho yang turun dari Tuhan turun ke alam dunia itu menjadi limit terbatas. Artinya apa? Doa-doa kita, munajat kita itu terbalaskan. Artinya apapun yang kita kerjakan beserta dengan pembimbing guru rohani ini, dengan wajah itu bisa pilih mati habis-habisan, otomatis karunia Tuhan akan turun kembali kepada kita semua. Nah, perjalanan ibadah kita di alam akhirat ini, bertambahnya nur
atau disebut dengan pahala ini disebut dengan naiknya dimensi atau biasa kami sebut dengan mi'raj. Jadi ketika kita di alam dunia, nurnya kita telah bertambah, pahalanya bertambah, keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, maka otomatis akan naik dimensi ke dimensi selanjutnya. Nah, di dimensi selanjutnya ini ketika nur kita ditambahkan atau yang disebut pahala, iman kita semakin kuat, semakin ditambahkan sehingga penuh, maka akan naik lagi dimensi ke dimensi di atasnya. Terus berulang-ulang sampai dengan mi'raj, naik dimensi. Dan selama perjalanan ini kita mesti meloading nurnya. Artinya walaupun kita hidup dalam dunia dengan syariat, kita berjalan di alam akhirat sebagai guru rohani atau hakikat, maka akan muncul Sultan Ma'rifat, maka buahnya pun akan turun di dunia lagi menjadi syariat kembali, tapi bukan syariat yang pertama, ini syariat aksen. Artinya berawal dari alam dunia fisika, kemudian dengan teknologinya menggandengkan unsur mutlak melalui sang wasilah beserta dengan guru pembimbing rohani, maka dalam perjalanan rohani menuju Allah Ta'ala bermakrifat di alam dunianya akan dirubah, akan dikaruniai tercurahkan rahmat, ridho, dan karunia-Nya. Nah, inilah pentingnya nur itu perlu di-loading, ditambahkan. Iman kita masih tambahkan. Nah, bertambahnya iman itu pasti hanya satu jalannya, melalui ujian dan cobaan. Jadi tidak mungkin orang ditambahkan nurnya, imannya, tanpa melalui ujian atau cobaan. Jadi bagi yang tidak mau diuji atau dicoba, itu otomatis tidak akan mampu bisa bertahan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini ya. Ini adalah pentingnya loading nur. Yang nur ini adalah bertambahnya keimanan yang disebut dengan pahala, nur yang semakin membesar. Nah, ini untuk menjolok karunia Tuhan yang turun kepada diri manusia yang berupa rezeki, ridho, rahmat, karunia, ataupun rahman rahimnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Akan tetapi itu semua hanya akan bisa sampai ke Tuhan jika manusianya menggandeng dengan unsur yang turun daripada sisinya, yaitu unsur mutlak yang berupa nur yang ditanamkan pada diri setiap manusia pada saat baiat. Yang ini juga sebagai jalan pintas Sirotol Mustaqim yang di Asy-Syura 52. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek metodologi Qadim Tarekat Naqsabandiyah Qadim Nusantara. Salam kebanggaan agama tauhid, salam kerukunan beragama. Billahi anta maksudi wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.